Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah melakukan absen dengan tepat waktu. Bagi yang belum, masih ditunggu. Oke? Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang permulaan Nabi Muhammad, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, atau disebut juga dengan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nanti Bapak akan jelaskan tidak terlalu panjang lebar, yang inti-intinya saja. Silahkan nanti kalian pahami dengan sebaik-baiknya, karena di akhir nanti kalian akan membuat 5 pertanyaan beserta jawabannya, ya. Nanti dikirim ke Bapak, oke? Baik, jadi permulaan dakwah Nabi Muhammad. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu nanti pada tanggal 17 Ramadan itu adalah proses di mana Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Usianya pada waktu itu Nabi Muhammad usianya 40 tahun, tepat 13 tahun sebelum Hijriah. Di mana Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dan nabi. Waktu itu Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira, ya. Kemudian didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Itu yang pertama yang diterima oleh Muhammad adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pasti semuanya sudah hafal, ya. Nah, ini gambarannya. Kalau yang sudah pernah lihat pasti kangen banget, ya. Ini Gua Hira. Ini ada tulisannya Iqra bismillah. Oke, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian di dalam Quran surah Al-Mudaththir juga Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad berdakwah. Proses Nabi Muhammad berdakwah itu tidak langsung secara terang-terangan, tetapi ada prosesnya, yaitu menyiarkan agama Islam secara sembunyi, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Siapa aja yang diajak untuk ikut berdakwah itu, atau mustaminya siapa sih? Nah, yaitu diantaranya keluarga-keluarganya dan juga sahabat-sahabat terdekat yang memang itu adalah yakin bisa menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Nah, pada suatu hari Nabi Muhammad diperintahkan untuk dakwahnya itu secara terang-terangan. Sudah, ini waktunya untuk untuk terang-terangan. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan semua kerabat-kerabat dekatnya, keluarganya di satu tempat, dan Nabi Muhammad di sana ceramah, memberikan ceramah. Nah, di sana terbagi kepada 2 golongan. Ada yang menerima dakwah Nabi Muhammad, ada juga yang menolak mentah-mentah dakwah Nabi Muhammad pada waktu itu. Siapa aja yang menerima dakwahnya? Yaitu Siti Khadijah, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang menolak dakwah Nabi Muhammad pada waktu itu diantaranya adalah Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tetap membiarkan Nabi Muhammad untuk berdakwah, meskipun di dalam hatinya dia tidak menerima, tapi padahal dia menerima gitu, ya. Satu lagi yaitu Abu Lahab. Abu Lahab orang yang sangat tidak menerima, ya, tidak menerima apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Bahkan dia mengancam dan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah Quran surah
tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kita harus tahu juga bahwasanya Nabi Muhammad dakwah setahun sih, berapa sih lamanya? Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi ya idem. Nah, kemudian turun wahyu Quran surah Al-Hijr untuk memerintahkan dakwah terang-terangan ya, yang tadi udah Bapak jelaskan. Nah, kemudian siapa aja? Nah, yang tadi Bapak jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad berdakwah kemudian ditentang oleh Abu Lahab. Nabi Muhammad berdakwah di negara lain pertama kali yaitu di Bukit Safa. Ya. Muhammad pun menerima wahyunya hanya berangsur-angsur, tidak gejeruk semuanya langsung, tapi berangsur-angsur. 13 tahun di Mekah, kemudian menerima 4.726 ayat dalam 89 surah. Kemudian apa sih prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Nah, prioritasnya itu ada 5. Di antaranya yang pertama yaitu Nabi Muhammad mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, kondisi masyarakat yang menyembah berhala. Karena semua masyarakat Mekah pada waktu itu menyembah berhala. Kemudian di sini adalah tugas Nabi Muhammad bagaimana caranya beliau mengajak saudara dan kaumnya itu untuk tidak lagi menyembah berhala. Kemudian menegaskan hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu pasti ada. Kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, itu yang dijelaskan oleh perilaku masyarakat jahiliyah. Ya. Apa yang dirubah yaitu semuanya, tapi bertahap. Di antaranya misalkan perilaku masyarakat jahiliyah itu merendahkan kaum wanita. Nah, tapi di sini Nabi Muhammad mulai mengajarkan bahwasanya wanita itu tidak perlu untuk direndahkan. Kemudian mengangkat dan melindungi HAM, asasi manusia ya. Ini isinya ketauhidan itu apa saja ya. Kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Apa saja bagaimana sih kondisinya? Nah, yaitu masyarakat Arab itu menyembah berhala ya. Tugas Nabi Muhammad itu untuk mengajak kepada Allah. Nah, ini menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, pada waktu itu masyarakat Arab tidak percaya akan kebangkitan, tidak percaya akan hari kebangkitan. Mereka bertanya-tanya begini, mana mungkin tulang hancur dapat hidup kembali? Tapi di sini tugas Nabi Muhammad adalah mengajak agar kaumnya itu mempercayai adanya hari pembalasan sesuai dengan tuntutan atau aturan yang Allah berikan. Nah, ini ya. Kemudian mengangkat dan melindungi HAM. Ini berisi perbudakan manusia, tradisi melanggar HAM, kemudian menganggap wanita sebagai aib keluarga, membunuh anak perempuan. Jadi pada kesimpulannya adalah kita harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ada dakwah periode Mekah dan juga ada dakwah periode Madinah. Yang Bapak jelaskan itu hanya sekedar secara umumnya saja, secara umumnya di mana proses berdakwah Nabi Muhammad mulai dari bersembunyi-sembunyi, berapa lama Nabi Muhammad dakwah secara bersembunyi dan lain-lain. Semoga kakak-kakak dapat mengambil hikmah apa yang telah Bapak jelaskan, meskipun penjelasannya tidak terlalu detail, batasi ya karena di timer. Oke, itu saja. Silahkan kakak-kakak tulis 5 pertanyaan dan 5 jawaban, kemudian yang sudah dikirim ke Bapak. Oke, cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.